276, ukuran benar salahnya apa? Boleh saya ngomong? Iya, ukuran benar salahnya apa? Jawab. Iya, saya ngomong, makanya Anda iya, silakan jawab itu dong. Ada 2 manuskrip, ya terjadi perbedaan angka di sana yang dipakai. Yang salah yang mana? Yang salah yang mana? Sabar dulu, Islam. Inilah Islam ini ya. Yang salah yang mana? Nah, ini namanya kontradiksi nggak? Kontradiksi nggak ini? Kau berani nggak diskusi? Ya ini kontradiksi nggak? Jawab. Kontradiksi nggak? Nah, ayo. Nah, kena kan? Saya kontradiksi nggak? Kontradiksi nggak? Yang satu 276, yang 176 kontradiksi nggak? Manuskrip yang 276 yang dipakai, sesimpel itu. Iya, kontradiksi nggak dengan yang 76? Itu perbedaan manuskrip yang dipakai yang 276. Lah iya, kontradiksi nggak? Ya, perbedaan kontradiksi nggak namanya? Manuskrip Al-Quran, ya. Enggak, kontradiksi nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab, kontradiksi nggak? Kontradiksi nggak? Saya jawab sekali lagi, Anda diam. Ya. Ada Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh Gurunda. Ini Gurunda. Di kisah para apostol 2737. Tadi kau udah ngomong berapa menit? Di kisah para rasul 2737 ini. Ya, sabar. Di kisah para apostolos ini tertulisnya Gurunda. Sabar. Aku mau ngomong sama Gurunda dulu. Teman-teman perhatikan di bawah. Coba di mute dulu dong, teman-teman. Izin yang moderator di mute dulu, Devan ya. Sabar ya. Di mute lagi kalau ngomong. Ya, di sini Gurunda, jumlah kami semuanya yang di kapal itu 276 jiwa. Di sini tertulis 276 Gurunda. Nah, ini Diakosiai Ebdomekonta X. Ternyata di Sinaiticus betul. Dia menggunakan Diakosiai Ebdomekonta X. Tapi di Vatikanus Gurunda, di Vatikanus tertulisnya Os Ebdomekonta X, artinya sekitar 76. Yang mana yang betul? 276 atau 76? Lanjut, gedein Gurunda host. Apaan? Waduh, kabur dia. Waduh, bocor. Lanjut Gurunda, Afan. Kalau berbicara mengenai kontradiksi, selama ini ada yang bisa diskusi nggak sih? Kenapa saya dikik? Saya jangan dikasih yang berat. Islam ada yang berani nggak sih? Jangan dikasih yang berat, karena mereka itu hanya sombong di mulut, tapi tidak relevan antara isi kepala dengan mulut. Jangan dikasih yang berat, kayak gitu materinya sangat berat kali. Nah, coba kita tanya dulu, saudara di surga itu Tuhan ada berapa di surga? Kawan, di surga itu Tuhan ada berapa? Ini gimana mau jawab di mute terus Islam? Jangan di mute. Islam di surga punya adab gak sih? Memang kayak ini loh, ngajak diskusi tapi di mute terus, dikit gimana? Ya, tema kita tadi di awal kita bahas nih tentang ayat-ayat kontradiksi di dalam kitab suci. Nah sekarang siapa nih pakai temer? Siapa? Ayo siapa? Pakai temer. Takut. Ya, bukan gini. Loh, takut. Ya gimana saya mau percaya sama kalian? Saya diam aja dikit. Itu terlalu berat tadi, terlalu berat materinya itu terlalu berat. Ya udah ayo pakai temer. Yang ringan. Kita mana yang banyak kontradiksi, ayo. Di dalam Mazmur 18:32. Nanya terus. Di dalam Mazmur 18:32. Zuma. Tadi Ardiansa tidak bisa menjelaskan. Ini ya, mungkin kamu bisa menjelaskan. Tuhan satu-satunya surah 24 ayat 7 bertentangan dengan surah An-Nisa 142. Silakan jelaskan. Jadi Mazmur 18:32, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang ada di langit, yang ada di surga, berdasarkan Mazmur 18:32. Tetapi di dalam kitabnya orang Kristen dari barat, di surga itu ada 3. Mana yang betul, 1 atau 3? Jawab. Oke. Di dalam satu Yohanes 5. Teman-temanmu 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Di dalam kitabnya orang Yahudi Mazmur 18:32 hanya 1 yang ada di surga.
Mana yang betul? 1 apa 3? Ini bahas jawab. apa? Kita bahas kontradiksi ayat. Ya kontradiksi kan. Satu mengatakan kamu jawab satu itu Ardiansa tidak bisa menjawab yang tadi. satu mengatakan Mana tahu kamu 3 bisa Tuhan. menjawab cuma. Mana yang betul? Jawab surah yang An-Nisa, sederhana aja. Di situ Sederhana Allah aja. menipu. Nih ya, saya sederhana saja. dulu nih. Mana tahu cuma bisa membantu kalian menjawab yang ya. sederhana saja, sederhana. Yang Coba, sederhana, nggak berani menjawab. Di surga dikatakan satu Tuhan. Ya. Saya bukain menurut datanya. Mazmur 18:32. Ya. Terus di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7, di surga ada 3 Tuhan. Mana yang betul, 1 atau 3? Nah, jawab. Ya. Nih, coba cuma jawab ini sama teman-temanmu lo. Kasihan teman-temanmu dari tadi nggak bisa jawab. Ya, nggak usah kemana-mana. Nggak berani ditanya sekelas Juma. Bukan, nggak berani nanya ditanya. Terus, udah nanya tentang manuskrip, saya udah jawab. Sekarang giliran saya bertanya, kamu berani ditanya nggak? Bukan masalah tidak berani. Ini kalau berbicara mengenai penyesalan. Dengar, diam. Kalau berbicara mengenai data yang kamu bawa dalam Al-Quran surah An-Nisa itu bertaburan di dalam Bible. Tuhan itu penyesat, Tuhan itu penyesat, dan seterusnya. Contoh misalnya di dalam sabar dulu. Contoh misalnya Yesaya 63:17. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat? Berarti Tuhan itu sesat. Kemudian Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan. Berarti yang mengadakan, menciptakan permusuhan, kejahatan itu adalah Tuhan. Jadi nggak perlu, karena di dalam kitab yang kau gunakan juga itu bunyinya sama seperti itu. Nggak perlu. Sekarang Islam itu Tuhannya satu, Yahudi Tuhannya satu. Nah, terciduk di dalam kitabmu Tuhanmu 3. Itu yang penting kita bahas. Oke. 1 Yohanes 5 nomor 7. Sabar. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Mazmur 18:32. Satu-satunya. Inilah kalau Islam nggak pakai timer ya. Sekarang silakan kau bahas. Tuhan itu satu. Ya, ngekik. Tuhan itu satu. Beginilah kualitas Juma dan kawan-kawan. Tuhan itu satu. Ya, saya jelasin. Juma. Jawab. Silakan. Tadi saya sudah ditanya oleh Ardiansa dan saya sudah menjawab. Sekarang boleh nggak saya bertanya? Temanya apa ini? Kontradiksi kan? Dalam ayat tadi sudah dipaparkan. Kalau yang dia kamu jelasin ini, dia bertanya bukan kalau kamu tunjukkan ini mengenai penyesat dan seterusnya, dia bertanya juga ada di dalam kitab yang kamu rampok dari Yahudi. Dia bertanya. Sekarang boleh nggak saya bertanya? Yaudah, siap nggak kamu ditanya? Ya, silakan. Ya, di sini dikatakan, ya saya baca ya. Ini Al-Qur'an dari Kemenak surah An-Nisa ya. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah. Tapi Allah yang menipu mereka. Terus? Tetapi apabila mereka hendak berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas. Ya, poin saya bukan tentang kenapa Allah menipu, bukan itu. Di sini Allah menipu, betul? Itu dulu. Menipu orang munafik. Betul, Allah menipu ya. Yes. Allah menipu di sini. Oke. Ya, di surah An-Nur, ya, di surah An-Nur, ya, surah 24 ayat 7. Di sini dikatakan, dan sumpah yang kelima, laknat Allah akan menimpa jika dia termasuk orang-orang yang berdusta, betul? Yes, betul. Di sini poinnya Allah melarang berdusta, betul? Iya. Tapi betul. Allah sendiri penipu. Kenapa sekarang, Allah menipu? Sama gantian. Bentar dulu. Kenapa Allah penipu tapi melarang penipu? Baik. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya nih. Jangan nanya mulu. Sabar. Ini rangkaian dari jawaban. Menurutmu orang munafik itu orang benar atau orang yang salah? Orang munafik itu orang benar atau salah? Itu dulu. Tanya cuma, ayo dong. Jangan bikin malu dirimu dong. Orang munafik itu orang benar atau salah? Itu dulu. Sekelas Juma aja nggak pakai.
Kenapa orang ini? Al-Quran mengatakan, sabar, Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannam khalidina fiha. Allah mengancam, Allah menjanjikan orang-orang munafik, terserah kamu penipu, mau ngomong apa, datanya tampilkan. Bisa nggak kamu diam? Bisa nggak kamu diam? Kalau jelasin pakai Al-Quran tinggal kau buka di situ. Al-Quran surah At-Taubah ayat 68. Tinggal kau buka. Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik, penipu, laki-laki maupun perempuan, dan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka. Jadi orang-orang munafik itu memang dilaknat. Orang-orang kafir memang dilaknat. Silakan paparkan ketika kemudian Tuhan di dalam Bible udah jangan banyak bacot. Mana datamu? Melaknat, menipu. Maka apakah boleh dikatakan Maka apakah boleh dikatakan Tuhan itu pelaknat, Tuhan itu penipu? Ketika Tuhan menyesatkan kemudian di dalam datanya mana? Data. Ketika dikatakan di dalam Yesaya 63 nomor 17, ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat? Apakah boleh? Yang disebut data itu kan yang sudah ada. Yesaya 63 nomor 17. Yesaya 63 nomor 17. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Nah, Tuhan yang menyesatkan, apakah boleh dikatakan Tuhan itu penyesat? Datanya Yesaya 63 nomor 17. Di dalam 1 Raja-Raja 22 nomor 23, Allah mengutus iblis kepada nabi-nabi. Datanya 1 Raja-Raja. Datanya 1 Raja-Raja. Datanya 1. Jangan. Ini kalau sudah kebongkar kebohongannya kayak gini. Kalau sudah kebongkar ini begini dia, orang Kristen itu gitu. Udah kebongkar, begini caranya mengganggu. Kan Anda bertanya, saya menjelaskan. Anda minta data, saya sudah sebutkan. Saya ini guru. Murid-murid saya paham. Kalau saya sudah menyebut data, kalau saya sudah menyebutkan data, maka murid saya tinggal baca 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Tuhan mengutus iblis. Tuhan mengutus iblis. Bolehkah kemudian saya mengatakan bahwa Tuhan itu adalah raja iblis karena dia mengutus iblis? Bolehkah? Tuhan menyesatkan manusia. Yesaya 63 nomor 17. Bolehkah saya katakan bahwa Tuhan itu penyesat? Silakan. Oke. Kemudian Matius 17 nomor 8. Celakalah bagi dunia dengan segala kesalahannya, sebab kesalahan itu adalah harus ada. Apakah boleh saya katakan bahwa Tuhan itu maha salah? Kan begitu. Sedangkan di dalam Al-Quran yang engkau pertanyakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerangkan. Al-Quran surah At-Taubah ayat 68. Apa kata Allah di sana? Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara. Itu data. Nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wala'anahumullah walahum azabun muqim. Itu data namanya. Itu data. Al-Quran surah At-Taubah ayat 68. Allah menjanjikan orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Kenapa orang-orang munafik ini dijanjikan neraka? Karena mereka menipu. Mereka sholat, tetapi sholatnya itu hanya menipu orang biar dianggap alim, biar dianggap kemudian dia itu ahli ibadah. Tapi sebenarnya dia hanya ingin menipu Allah. Hanya ingin kemudian
mencari sensasi, mencari kemudian jempol dari orang, karena dia dianggap beriman. Orang seperti ini itu penipu, maka Allah membolak-balikkan kejahatan mereka. Datanya At-Taubah ayat 68. Nah sekarang saya bertanya. Sekarang saya balik bertanya. Gak usah terlalu berat. Gak usah terlalu berat. Ya. 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Tuhan mengutus iblis kepada nabi-nabi sehingga nabi-nabi itu tersesat. Pertanyaan saya, dengan narasi yang kamu bangun, ketika Tuhan mengutus iblis, apakah Tuhan itu raja iblis? Jawab. Ya. Jawab. Anda diam ya. Jadi ini ya teman-teman, sekelas katanya Gurunda mereka ditanya menjawab pasti. Pasti nggak menjawab. Pasti nggak menjawab. Ini saya ngomong. Pasti nggak menjawab. Karena saya sudah menjawab. Pasti kamu nggak mau menjawab. Ayat Quran yang kau buka mana? Coba. Jadi sekelas Zuma. 1 Raja-Raja. Sabar dong, gantian Zuma. Enggak. Penipu kayak kamu nggak bisa dikasih kesempatan. Gantian. Enggak berani kamu berdiskusi. Penipu. Bukan tidak berani berdiskusi. Saya sudah menjawab kok. Orang semua tahu kok saya sudah menjawab. Bagaimana Al-Quran saya uraikan, bagaimana Bible saya uraikan, saya sudah jawab kok. Anda minta data, saya sudah sebut kok datanya. Ya sudah. Tinggal otakmu aja tuh yang harus berfungsi, jangan kayak babi, kan gitu. Nah sekarang saya balik bertanya samamu. Sekarang giliran saya bertanya samamu. 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh iblis ke dalam mulut semua nabimu, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Pertanyaan saya, ketika Tuhan kemudian menaruh, menyimpan, mengutus iblis kepada nabi-nabi, boleh enggak Tuhan kau itu disebut raja iblis? Jawab. Jadi sekelas Zuma teman-teman ya. Jadi sekelas Oten yang mengaku penyembah roh, yang menyembah roh ini tidak mampu menjawab. Gantian ngomongnya ini gimana? Tapi kamu tidak menjawab. Wehe penyembah setan, kamu tidak menjawab. Tidak akan saya diam kalau Anda hanya menyesatkan. Tidak akan diam saya. Tidak akan diam saya. Tidak akan diam. Nah, sekarang kamu jawab. Ya. 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Ya. Jadi sekelas Zuma ketika ditanya Al-Quran ya, nggak ada data keluar sedikit pun. Teman-teman saksikan di bawah. Nah, cobalah setan ini cobalah setan ini coba lihat. At-Taubah ayat 68 sudah kujelaskan, dia bilang tiada data. Cobalah kalau keturunan setan begini. Keturunan setan, penyembah setan begini, coba lihat. Ini setan ini yang kita hadapi, ini iblis. Kita lagi puasa, tapi si penyembah setan ini mencoba untuk menipu kita. Al-Quran surah At-Taubah ayat 68 sudah saya jelaskan. Bahkan saya lengkapi dengan data-data Bible. Dibilang saya tidak menjawab. Kenapa demikian? Karena orang ini penyembah setan. Dia utusan setan. At-Taubah 68 ya. Katanya saya tidak membuka, tidak menjelaskan data. Coba. Jadi orang seperti ini jelas adalah penyembah setan, penipu, pembohong. Oke. Sekarang saya tanya. 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Tuhan mengutus iblis. Pertanyaan saya, apakah Tuhanmu raja iblis? Jawab. Jawab dulu. Apakah Tuhanmu raja iblis karena telah menyesatkan nabi-nabi, telah menipu nabi-nabi? Jawab. Lah dalilnya kan sudah jelas. Dalil yang kau baca itu orang munafik. Ini sekarang nabi. Ini nabi loh, nabi. Di dalam 1 Raja-Raja 22 23 nabi loh, bukan orang munafik loh. Kalau yang Anda baca dalam Al-Quran surah An-Nisa,
itu munafik, orang munafik, pembohong, penipu, wajar, ditipu, wajar. Ini Nabi. 1 Raja-Raja 22 nomor 23, Nabi loh. Nabi diutus roh setan ke dalam mulutnya. Nabi loh. Nabi itu orang benar, Nabi itu orang baik, Nabi itu orang soleh. Kenapa dikirim kepada mereka kemudian iblis untuk menipu? Nabi diutus iblis kepadanya untuk menipu. Sekarang kalau orang munafik diutus iblis kepada dia karena mereka penipu, wajar. Wajar. Coba penipu namanya penipu di surah An-Nisa. Sekarang namanya penipu. Oke. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan kemudian. Dua penipu siapa? Di situ Allah kemudian menipu orang yang menipu, orang penipu, penyesat, disesatkan oleh Allah, wajar. Pembohong kemudian mereka hidup dalam kehubungannya, wajar. Pencuri hidup dalam dalam keadaannya pencuri, wajar. Ini Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 22 nomor 23, seorang nabi loh, orang bener loh. Kenapa jadi penipu? Ayo. Penipunya Allah, betul? Sekarang mengutus iblis ke nabi-nabi adalah Tuhanmu, betul? Betul? Penipunya Allah, betul? Betul nggak? Betul nggak? Jawab dong. Benar nggak? Ya, mengutus setan kepada nabi-nabi itu setan, betul? Ya, saya tanya. Betul? Ya, mengutus setan kepada nabi-nabi itu setan, betul? Nah, sudah tinggalkan orang kayak gini, nggak mau belajar dia, teman-teman, dan lemparkan aja. Ya, ngapain saya belajar, kamu nggak ada ilmu? Ya, silakan Anda ke neraka jahanam. Tidak ada juga yang mau mengajak kamu ke surga. 1 Raja-Raja 22-23, Tuhan mengutus setan ke nabi-nabi. Kenapa utus setan ke nabi? Utus setan itu ke orang munafik. Utus setan itu kepada penipu. Ini utus setan ke nabi. Ya, lucu kan? Yesaya 45 nomor 7, Tuhan menciptakan iblis. 1 Samuel 18:20, roh setan berasal dari Tuhan. Yesaya 63 nomor 17, Tuhan menyesatkan. Nah, kalau pertanyaan seperti itu sederhana, cuman orang ini ingin menyerang, tapi pertahanannya bolong. Susah itu. Susah kau hadapi umat Islam, susah. Pertahananmu bolong deh. Ibarat kamu itu pakai jilbab, rapi di muka, rambut tidak kelihatan, tapi dari pusat ke bawah nggak pakai kain. Susah kau deh, susah. Ya, masih banyak data-data di dalam Bibelmu itu. Bahkan di Perjanjian Baru, Matius 17 misalnya nomor 8, celakalah bagi dunia. Ya, siapa yang membuat dunia celaka? Ayo. Kesalahan memang harus ada. Siapa yang mengharuskan kesalahan itu ada? Ayo. Jadi kalau data-data kayak begitu mah banyak di Bibelmu. Sedangkan yang Anda bawa Al-Quran surah An-Nisa, penipu, ditipu, ya wajar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Karena mereka kemudian melakukan tipu daya, maka Allah membalas kejahatan mereka. Contoh, kalian menipu Allah dengan mengatakan Allah inkarnasi menjadi manusia. Kalian menipu, itu namanya. Kalian menipu. Anda mengatakan Maria melahirkan Tuhan, itu menipu namanya. Maka karena Anda sudah menipu demikian, maka sampai selama-lamanya congor Anda akan congor Anda akan selalu mengatakan manusia itu adalah Tuhan, Maria melahirkan Tuhan, yang mati digantung di atas pohon itu adalah Tuhan, yang keluar dari kubur itu adalah Tuhan. Kenapa demikian? Karena kamu hendak menipu, maka Allah membalas kalian. Allah membalas kalian. Allah membalas kalian dengan pola tipuan kalian sendiri. Begitu ya teman-teman. Sedangkan kami di dalam Al-Quran sudah sangat jelas sekali bagaimana kemudian Allah ya marah kepada orang-orang yang melakukan tipuan. Itu jelas itu di dalam kitab kami.
Oke. Kenapa? Kenapa ini? Kenapa kawan? Starboy, suaramu itu nggak jelas. Kenapa Starboy. kawan? Ente kenapa kawan? Iya, kenapa kawan? Kamu kenapa? Keselak apa? Keselak paha babi gitu? Burunda, kemana sih Magen tadi? Siapa tadi? Bevan. Udah kukirim ke neraka, Dek. Nggak bisa diskusi ya, Bevan ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia hanya bisa menyerang, tapi tangkisannya, pertahanannya lemah, rapuh. Oh, selamat sore teman-teman. Iya. Boleh saya bertanya? Boleh. Kenapa Singapura, Malaysia, Brunei 1 Hijriah tanggal 2, Indonesia tanggal 1, dan ada beberapa lain lagi yang berlakukan pada tanggal 30. Kenapa semua berbeda? Dasarnya apa bisa berbeda? Apa ini? Ini bahasa apa ini? 1 Hijriah kenapa ada yang dilakukan tanggal 2, tanggal 1, tanggal 30? 1 Hijriah sih. Malaysia, Brunei, dan Singapura berada pada tanggal 2, mengapa Indonesia tanggal 1, dan ada beberapa yang berada pada tanggal 30. Kok 1 Hijriah? Kok 1 Hijriah? Mengapa melaksanakan bulan puasa Ramadan semua jatuh pada tanggal yang berbeda? Berarti palsu ya? Ini namanya ini pagan, dewa bulan ya? Asli parah ini. Ini dewa bulan ini, asoy, dewa bulan. Dewa bulan ya. Malaysia, Brunei, dan Singapura melaksanakan bulan puasa pada tanggal 2 buka. Kenapa Indonesia tanggal 1 dan beberapa aliran mengapa ada yang sudah tanggal 30? Botol. Mencret. Maksudnya mencret apa? Pagan. Teman-teman ini yang pagan ini, dewa bulan ini. Ini cerita dewa bulan ceritanya. Oh, dewa bulan. Coba terangkan ke kita apa itu dewa bulan. Udah kabur. Penyembah biji sakar udah kabur. Saya sih pingin diskusinya itu yang ilmiah, yang elegan, ya, yang bermanfaat gitu. Misalnya para nabi mengajarkan Tuhan itu satu hakikat, satu entitas absolut tunggal. Kenapa Kristen malah 3? Itu loh. Dari mana Kristen mendapatkan Tuhan itu memiliki 3 entitas? Itu ilmunya dari mana? Dari Paulus kah? Dari Yesus kah? Dari Musa kah? Atau dari gereja? Itu loh. Ada nggak Kristen yang bisa diskusi dengan baik-baik? Jangan kayak tadi. Ada dong. Oh ya. Oke. Tuhan itu berapa kawan? 1 kan ya? 1 dong. Nah, 1. Yang 1 itu namanya siapa? Tuhan dong. Iya, Tuhan, betul. Kita berbicara Tuhan ini, bukan makhluk. Nah, Tuhan Anda katakan Tuhan itu 1. Tuhan yang 1 itu Anda sebut apa? Esa dong. Ya, yang Anda sebut Esa itu 1 dong. siapa? Yang Anda sebut 1 itu siapa? Tuhan dong. Yang Anda sebut Tuhan itu namanya siapa? Ya Tuhan dong. Kok Tuhan punya nama? Emang Tuhan kayak kau punya nama? Iya, nama Tuhanmu siapa? Tuhan Yesus dong. Tuhan Yesus. Di mana kemudian? Iya, oke. Kita sudah tahu. Udah tahu. Tuhan Anda adalah Yesus, kan gitu. Iya. Yesus itu Esa atau gimana? Yesus itu Tuhan. Dia Esa enggak? Yesus itu dong. Yesus itu Esa enggak? Yesus itu Tuhan.
Ya enggak, saya tanya, Yesus itu Esa tidak? Yesus itu Tuhan, jangan itu Yesus itu Esa itu Yesus apa sih? Benar sih, cuma kita kan berbicara mengenai Tuhan itu satu. Iya. Nah, Yesus itu Esa tidak? Yesus itu Tuhan, jangan Yesus itu Esa, Yesus itu Tuhan tidak. Yesus Saya Tuhan. tidak tanya Yesus itu kucing atau Tuhan. Yang saya tanya Yesus itu Esa tidak? Udahlah, turun aja lah. Yesus itu Ya, kucing. turun. Gimana sih? Gimana sih? Saya kan Gimana tanya sih? Yesus itu Pertanyaan gue Tuhan. kan pertanyaan bodoh. Lu pertanyaan bodoh cuma. Yesus itu manusia atau domba? Yesus itu Tuhan. Lu kok bilang Yesus itu Tuhan atau domba? Tuhan. Bukan domba. Tuhan dong. Bukan domba, bukan. Bukan. Berarti yang dikatakan dalam Yohanes 1 nomor Anak domba 29 lah. inilah anak domba itu siapa? Yesus dong. Iya, berarti dia domba kan? Bukan, nggak bisa artinya langsung disambung-sambung kayak begitu. Yohanes 1:29 inilah anak domba. Anak domba atau Tuhan sih? Yang mana yang betul? Capek. Udah. Capek. Capek. Begitu aja. Ya itu karena agamamu, agamamu. Yesus Tuhan, Yesus itu Yesus Tuhan. Nah, Yesus dikatakan dalam Yohanes 1:29 anak domba. Yang mana yang betul, Tuhan atau anak domba? Kok nangis? Nangis dia. Cuma jangan begitu Yesus lah. itu anak domba bulan puasa atau Tuhan. Ini pertanyaan serius loh. Ini pertanyaan serius. Sudahlah, Ini nggak usah pertanyaan bertanya. serius. Kau lebih pintar dari aku. Udah. Aku cuma mau bilang. Ini kan bulan puasa cuma. Nah, terus kalau bulan puasa kenapa? Tidak boleh mewaraskan orang sakit gitu? Apakah ada larangan? Kau siapa? Apakah ada larangan mewaraskan orang sakit? Kau emang dokter? Kau security kan? Saya Islam. Kau security ya? Saya security, betul. Ya, terus kau Kenapa? kau menyembuhkan orang sakit di bulan suci Ramadan ini. Kau hujat iyalah. agama orang, Sekarang kau hujat kita agama buktikan. orang lain. Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Bukan, nggak usah nanya. Kau udah tahu. Itu Kau ahli, kau udah di atas dari. Saya ahli untuk menyembuhkan orang sakit. Kau ahli menghujat. Saya dokter untuk menyembuhkan orang sakit kayak Kau Anda. security. Maria melahirkan Sakit dari manusia mana? atau melahirkan Tuhan? Jawab. Juma, kau usah nanya. Kau lebih pintar dari aku. Kau lebih pintar dari aku nih, gocek. Sekarang saya tanya, Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Jawab. Sudahlah, aku cuma mau bilang ini kan bulan puasa gimana? Nggak bisa jawab. Justru karena bulan puasa inilah saya mencari pahala besar. Saya mencari pahala besar untuk mewaraskan orang sedeng. Kau bukan dokter. Iya. Kau menyembuhkan. Saya bukan dokter, tapi mampu saya menyembuhkan. Sudah ratusan orang sedeng saya sembuhkan. Alhamdulillah, masya Allah. Nah, sekarang kita terapi awal dulu. Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Coba kau jawab. Nah, perlu itu dijawab pertanyaan-pertanyaan Ya, aku coba. itu. Masih sakit berarti kau. Loh, masih perlu. Kau masih perlu. Masya Allah, cuma ini bulan suci Ramadan. Iya makanya saya harus cari pahala banyak. Caranya mencari pahala banyak itu mewaraskan orang sedeng kayak ente. Berapa itu orang-orang di TikTok ini? Sekarang pertanyaan saya, Maria melahirkan Tuhan, Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Jawab. Terapi awal ini. Spiritual hujatan sama ini terapi awal. Kok terapi awal? Jangan. Ini bulan suci Ramadan juga. Ini terapi awal. Nggak usah nanya, aku nggak perlu. Maria melahirkan Tuhan ilmuanku jauh. atau melahirkan manusia? Jawab. Cuma Masya Allah, ini bulan suci Ramadan. Kau justru karena itu kau cerita Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan yang baik, yang lahir seperti dari apa? Seorang wanita perawan itu Kan adalah manusia. Jatuh. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa yang lahir nggak perlu tahu. Kau yang ajarin lahir umatmu. tanpa ayah itu adalah manusia. Li'ahaba laki gulaman zakiya. Yang lahir Apa dari seorang sih? perawan Kau bicara itu apa sih? adalah manusia. Nah, saya balik Udah. samamu.
Di dalam agamamu juga ada yang lahir dari perawan. Pertanyaan saya, yang lahir dari perawan Maria itu Tuhan atau manusia? Jawab. Biarkan kekristenan berjalan dengan apa adanya. Kau nggak perlu kayak gitu-gitu. Kau jangan tuh. Kok nggak jawab? Saya ulang. Nggak penting. Narasi-narasi nggak penting buat aku. Perawan melahirkan manusia. Aja cuma. Li'aha balati manusia. Nah sekarang saya tanya, di dalam Bible Maria perawan melahirkan Tuhan baik melakukan atau melahirkan manusia? Jawab. Alah, sudah biarin Tuhan Kristen dengan Tuhannya. Lahir manusia atau Tuhan? Lahir manusia itu. Di bulan suci Ramadan umat Islam harus apa? Umat Islam harus memperbanyak pahala. Ini saya sedang mengejar pahala ini. Mengejar pahala dari tadi aku dengar sakit sedeng. Di bawah aku, Masya Allah. Ya makanya saya tanya, cobalah untuk jujur. Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia. Mau kau bawa kemana ini bangsa Indonesia ini cuma? Loh, mencerdaskan anak bangsa itu kan kau menghujat amanat sembahan orang lain. Amanat negara kita ini adalah mencerdaskan anak bangsa. Saya sedang membantu negara untuk mencerdaskan anak bangsa. Orang lain. Kok saya menghujat? Saya bertanya, saya tidak menghujat. Saya bertanya, yang lahir dari perawan Maria itu Tuhan atau manusia? Aduh, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kau ajarin ini berapa? 2.000 orang ini. 3.000 kak. Cuma naik dia hujat-hujat sembahan orang lain. Kok jadi saya penghujat ya? Dari saya bertanya. Saya ikutin kau dari tadi juga. Justru agama kalian lah yang menghujat Tuhannya Yahudi dan menghujat Tuhannya Islam. Tuhannya Islam disebut jadi manusia. Yang mana? Tuhannya Yahudi disebut sebagai manusia jadi manusia. Kalian punya agama itulah yang menghina. Tanya itu isinya macam-macam. Coba kau baca Kolose. Coba kau baca Filipi 2 nomor 6. Allah mengosongkan dirinya. Kau tidak mempertahankan kemudian, melainkan mengosongkan dirinya. Lalu Allah mengambil rupa manusia. Itu menghina Tuhan kami. Menghina apa? Sekarang supaya kalian itu bisa waras, Saya Bang Suma. Tolong. Silakan. Saya rasa cukup ya set ya. Kita cari yang lebih berilmu lagi lah. Loh, iya betul. Saya berilmu, saya nggak sekarang dia berilmu. Pas giliran tahu dia mau diturunkan, dia ngaku berilmu. Ya, selamat sore ya. Ya, Cak Giovanni. Selamat sore. Selamat sore ya, Cak Giovanni. Oke. Selamat sore Sobirin. Selamat sore Bang. Selamat sore Bang Cuma. Iya, Kristen ya Bang ya. Kristen. Oke, silakan kalau mau diskusi. Ini saya bisa bicara nih. Boleh Bang. Bang Cuma, izin saya mau bertanya. Silakan Bang. Di dalam pengajaran Islam. Di Injil Bang, Injil dulu Bang, Injil. Oh ya. Iya, silakan. Disampaikan kan bahwa manusia itu, kata Yesus kan harus mengasihi Allahnya dan mengasihi manusia yang sama. Siap. Kalau perspektif atau bukan perspektif ya, beberapa stigma mengatakan kan bahwa Islam ini agama perang, kan gitu. Selalu stigma seperti itu. Nah, maksud saya Bang, saya mau bertanya, di dalam Al-Quran sendiri apakah ada dalilnya yang mengatakan memang bahwa kita tuh harus mengasihi sama manusia itu di mana Bang? Di dalam Al-Quran? Iya Bang, yang jelas mengatakan itu Bang. Oke, baik. Jadi Islam itu agama yang mengajarkan keselamatan. Namanya saja Islam Bang. Islam itu artinya selamat. Dari namanya saja udah kelihatan tuh. Nah, bagaimana kemudian Islam itu mengajarkan keselamatan?
Sorry bang, bukan keselamatan, saling mengasihi sesama manusia itu mana bang? Ada nggak bang? Ada. Di mana bang? Kalau di dalam ajaran agama Islam itu jelas sekali. Ajaran kasih di Islam itu banyak. Misalnya di dalam Al-Qur'anul Karim, Al-Maidah ayat 32 misalnya. Bentar bang, apa yang dulu bang ya? Saya buka dulu bang. Ya, silakan. Al-Maidah berapa bang? Al-Maidah ayat 32. Oke, silakan bang. Coba penjelasan abang apa? Saya udah buka ini. Oke. Di situ diterangkan kemudian, barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan satu manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian jelas menerangkan di dalam Al-Qur'an diterangkan dia diutus untuk kasih sayang kepada alam semesta. Jadi jelas bahwasanya ketika diterangkan rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad diutus, Islam diutus untuk mengajarkan kasih sayang kepada alam semesta. Itu bang, Islam itu jelas itu prinsipnya. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu Al-Quran. Al-Anbiya berapa saya? Al-Anbiya ayat 107. Silakan Anda buka. Ya. Al-Anbiya itu surat berapa ya bang? Maaf bang. Al-Anbiya itu surat berapa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Saya lagi cari juga bang. Al-Anbiya. Iya. Al-Anbiya ayat 107. Itu surah berapa itu kawan-kawan? Al-Anbiya 107 ya bang ya. Iya. Yang tadi yang abang kasih itu gini bang, sorry bang ya, maksudnya kalau di dalam tadi di Injil Matius 22 ayat 37 dan 38 39 itu kan jelas Yesus mengatakan hukum yang terutama dan yang pertama dan hukum yang kedua yang sama itu ialah kasihanilah sesama manusia. Jadi ada perintah langsung bang kepada orang pengikut Kristus yang disebut Kristen itu untuk saling mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu kan perintah langsung. Tadi kalau abang sampaikan itu ambigu masih bang. Maksud saya ambigu ya. Ya, maksud saya yang straight to the point seperti apa yang dikatakan Yesus ini yang ada di dalam Islam gitu loh bang. Oke, baik. Jadi Allah itu berfirman misalnya kepada Muhammad suruh orang Islam itu untuk saling mengasihi sesama manusia, bukan hanya sesama Islam gitu bang. Oke, baik. Dalam Al-Quran dijelaskan kemudian Al-Jasiyah ayat 14 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kullil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka mengasihi, memaafkan orang-orang yang tidak beriman, yang tidak takut akan hari-hari di mana Allah membalas kejahatan. Karena Allah akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Itu jelas itu. Kemudian sebentar bang. Al-Jasiyah ayat 14. Al-Jasiyah itu berapa? Nah, inilah. Iya. Oh, Al-Jasiyah, oke. Nomor berapa bang? Oke. Ayat 14. Kemudian dalam Al-Quran orang-orang hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah. Ya. Karena dia akan membalas. Maksudnya di sini memaafkan bang, bukan mengasihi bang. Ya, memaafkan itu bukan mengasihi ya? Ya kan maksudnya begini loh bang, artinya memaafkan itu kan mengasihi itu kan artinya luas bang. Kalau memaafkan itu kan jelas ada yang salah kita memaafkan kan gitu bang. Makanya saya bilang ini masih debatable gitu loh bang, ambigu bang. Oke, baik. Kemudian dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan juga ya di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 40. Di sana dikatakan wa jazaa'us sayyi'ah, balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah.
Tuh, jelas itu. Terus dikatakan lagi di ayat 43. Hal memaafkan lagi loh itu, Bang. Maksudnya saya ini kan gimana, Bang ya? Apa yang begini, gitu, Bang, begini. Saya ingin bertanya kepada saudara, ketika ada orang yang menampar Anda, bisakah Anda mengasihi dia tanpa memaafkan? Kutanya dulu. Bisa, Bang. Jadi bagaimana caranya? Berarti Anda jadinya Anda jadi orang munafik. Saudara, berarti Anda jadi orang munafik. Bisa, Bang. Bagaimana Anda mengasihi? Tunggu, sabar. Bagaimana Anda mengatakan Anda mengasihi pelaku kejahatan kalau Anda tidak maafkan? Maafkan, betul. Yang Abang bilang maksud saya maafkan. Begitu. Ya, tapi maksudnya itu Al-Quran. Jadi Anda memaknai Al-Quran hanya dengan kata kasih. Oke, sedangkan sabar dulu. Saya menjelaskan dulu. Ketika Al-Quran mengatakan walaman sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur, Allah mengatakan barang siapa bersabar dan memaafkan. Coba, memaafkan itu berarti dari hati. Kalau Anda mengatakan kenapa memaafkan, harus mengasihi. Kalau Anda mengasihi tanpa memaafkan, itu munafik namanya. Orang kalau sudah memaafkan, saudara, orang kalau sudah memaafkan itu bentuk kasih sayang. Anda ditampar, ketepak, Anda memaafkan orang itu. Apa yang terjadi? Anda rangkul, Anda kasihi, Anda sayangi. Itu baru betul. Nah, kalau mengasihi tanpa memaafkan, apa namanya? Munafik. Oke, boleh. Anda mesti dendam, masih benci. Nah, sama contoh misalnya Anda memaafkan kesalahan seseorang, tapi Anda masih mengadu ke polisi, itu namanya munafik. Memang sudah dimaafkan, tapi hukum tetap berjalan, itu munafik namanya. Yang dikatakan memaafkan pasti mengasihi sudah belum tentu memaafkan. Kalau itu yang Anda jadikan sandaran, coba silakan Anda terangkan apa itu mengasihi. Jadi gini, Bang, mengasihi kalau saya bilang itu bentuknya cukup luas ya, Bang ya. Artinya di dalamnya seperti yang Abang bilang ada memaafkan. Ya, bagaimana caranya? Coba sabar. Langsung ke poinnya. Sebentar dulu lah, Bang. Langsung ke poinnya boleh kan? Bagaimana Anda bisa mengasihi seseorang kalau Anda tidak memaafkan? Coba. Ya, sebentar dulu, Bang. Cuma saya silakan menjelaskan, memaparkan dulu. Tadi kan Abang bicara, saya diam. Mana ada diam? Mana ada diam? Tadi, Bang. Enggak, Anda ngomong terus kok. Silakan. Oke, saya bicara, Bang ya. Mengasihi itu kan banyak saya bilang itu adalah tindakan umum, Bang. Artinya di dalamnya ada memaafkan, ada perbuatan melakukan action ya, ada berbuat proaktif, ada memaafkan, ada juga melakukan kebaikan, ada juga melakukan tindakan preventif, peringatan dan lain sebagainya. Kira-kira dalam makna, dalam kata kasih itu begitu, Bang. Jadi kalau Abang bilang tadi memaafkan itu adalah bentuk mengasihi, salah satunya, Bang. Tetapi yang secara tegas di dalam, kalau tadi di dalam Matius 22 ayat 39 itu kan secara tegas Yesus itu mengatakan itu perintah langsung dari Yesus yang diberikan kepada pengikutnya. Gitu. Nah, sekarang perintah langsung yang memang bukan hanya sekedar memaafkan, Bang, tapi juga memberikan, berbuat kebaikan atau mengasihi itu dalam arti itu tadi, Bang, kepada ngomong apa ente ini? Belepotan Anda ngomong manusia gitu, Bang. Anda berbuat baik tanpa memaafkan bisa nggak? Bisa. Apa itu namanya? Kutanya dulu, saudara. Tidak bisa, Bang, tidak bisa. Bagaimana tidak bisa? Anda berbuat baik kepada seseorang tanpa Anda maafkan bisa nggak? Ya, enggak. Bisa nggak Anda berbuat baik tanpa memaafkan? Ya, tidak bisa, Bang. Dari mana Anda mengatakan tidak bisa, kawan? Ada orang terkadang memaksakan untuk berbuat baik, tapi dalam hatinya masih jengkel, masih marah. Cuman karena biar dianggap dia penyayang, dianggap baik, dia berikan suatu kebaikan. Itulah yang disebut munafik. Jadi sumber segala kebaikan itu adalah pemaaf. Itu sumber segala kebaikan itu menjadi pemaaf. Bagaimana Anda bisa kemudian mengatakan diri Anda kasih kepada seseorang sementara dalam hati Anda tidak memaafkan?
Coba, bisa nggak itu terjadi? Bisa. Anda berbaik-baik di depan orang. Betapa banyak keadaan kehidupan kita di dunia ini. Orang tersenyum. Selamat pagi om. Pagi. Senyum dia. Tapi dalam hatinya, kapan ya aku bisa pijak kau lama-lama ya. Bisa itu terjadi. Bisa. Tapi kalau sudah memaafkan, tak ada cerita. Pasti akan auranya, langkahnya, ucapannya, perbuatannya semua menuju kepada kebaikan. Namanya saya sudah memaafkan. Tapi kalau cuma kasih doang, tidak memaafkan, itu namanya munafri. Sampai sini paham? Nah sekarang kita masuk. Sabar dulu. Oke. Jadi abang bicara aja. Sabar dulu. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara, apa yang dimaksud kasih menurut Yesus? Bukan menurut Kristen yang pasang muka topeng di depan umat Islam, bukan. Sekarang saya tanya, apa kasih itu menurut Yesus? Bukan menurut Kristen. Kalau Kristen saya tahu, kasih itu adalah kemunafikan. Sekarang saya tanya sama saudara, kasih menurut Yesus, silakan. Jangan menurut Kristen. Karena Kristen itu kasih Indomie, itu kasih pakaian, kasih bantuan, itu kasih. Kalau di Kristen itu nonsense, bullshit, munafik. Yang saya tanya, kasih menurut Yesus. Bisakah Anda jawab? Silakan. Ya, boleh saya jawab, Bang? Silakan. Kasih menurut Kristus adalah seseorang atau manusia yang rela memberikan nyawanya kepada sesamanya manusia. Itu dikatakan kasih, Bang. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Itulah Yesus memberikan kasihnya kepada manusia dengan dia menyerahkan nyawanya. Itu dalilnya, Bang. Ngarang ya. Inilah yang saya katakan. Kasih dalam Kristen itu pasti palsu. Ya kan, pasti palsu. Abang, sabar. Anda itu cuman bullshit. Sabar, saya minta dalil. Itu kan silakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anak yang tunggal kepada seorang bayi. Itu dalil, Bang. Ya, dalil untuk apa dia menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk apa? Ditumbalkan? Jangan melebar kemana-mana dulu, Bang Zuma. Jangan melebar kemana-mana. Malu. Karena sabar. Di dalam agama Kristen itu sekali lagi saya katakan, dengarkan baik-baik, dengarkan saya. Di dalam agama Kristen itu tidak ada agama kasih. Saya bisa buktikan itu. Kita buktikan sama-sama. Tadi kan saya sekarang yang saya tanya sama saudara, kasih menurut Yesus itu apa? Itu yang saya minta. Apa itu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, itu kan udah dikatakan dia memberikan nyawanya. Kan di mana dikatakan nyawanya di situ? Hei, jangan kau pelintir, saudara. Jangan kau menipu di sini. Jangan kau menipu di sini. Tidak menipu, Bang. Jangan kau menipu. Di mana dikatakan di situ dia menyerahkan nyawanya? Di Yohanes 3 nomor 16 yang barusan Anda baca, di mana di situ dikatakan menyerahkan nyawanya? Jangan kau jadi penipu, karena memang agama suka nipu-nipu. Silakan. Katakan menyerahkan nyawanya ya. Yesus menyerahkan nyawanya ya. Silakan. Kau tunjukkan dalil sama saya. Nanti saya minta dari Bang Juma sama. Silakan. Saya ahli data. Silakan kau tunjukkan datamu. Silakan. Kan begitu kan? Iya. Karena di Kristen itu tak ada ajaran kasih. Saya boleh taruhan samamu. Saya pertaruhkan iman saya. Di Kristen itu tak ada kasih. Saya akan buktikan. Oke. Silakan. Silakan. Saya minta data. Silakan. Sama nanti setelah saya kasih data, Bang Zuma tolong berikan data yang tegas di dalam. Oke. Data. Silakan. Data. Buka Yohanes 10 ayat 18, Bang. Di situ dikatakan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya dan dia juga mengambilnya kembali. Jadi Yesus memang menyerahkan nyawanya, Bang. Mana di situ dibilang kasih? Kasih adalah menyerahkan nyawa. Mana? Tidak seorang pun dengar. Tak ajarin. Tidak seorang pun mengambilnya daripada. Kita berbicara mengenai kasih. Yohanes 10. Sabar, saudara. Di dalam Yohanes 10:18 itu tidak berbicara mengenai kasih. Jangan kau sambung-sambungkan data. Saya akan minta kasih itu apa menurut Yesus. Saya minta data kasih menurut Yesus itu apa, kok menyerahkan nyawa pula kau bilang? Itu Yohanes 3:16, Bang. Yohanes 3:16. Di situ tidak menyerahkan nyawa, tuyul. Jangan kau sambung-sambungkan ayat untuk kemenangan kasih palsu yang kau galakkan di sini. Oke? Yohanes 3 nomor 16 tidak ada hubungannya dengan nyawa. Tuhan mengutus Yesus
untuk bentuk kasih kepada alam semesta ini. Barang siapa yang percaya kepada Yesus akan selamat, tidak percaya mati dalam dosa. Betul? Oke, ya betul. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Betul. Ada nggak nyawa di situ? Ada nggak nyawa di situ? Betul. Ada nggak nyawa di situ? Lanjut dong Bang, kan ayat itu nggak berhenti sampai di situ Bang Juma. Ada nggak nyawa di situ? Kutanya dulu, ada nggak? Ada nggak nyawa di situ? Bang Juma. Ada 3 nyawa di situ, Bung. Penipu, saudara penipu yang ingin menjajakan agama radikal menjadi agama kasih. Ada nggak di situ nyawa? Sudah ada Bang nggak? Juma? Sudah? Enggak, saya tanya dulu, jangan sudah nggak? Saya tanya dulu sama Bang. Ada nggak? Kalau bacanya yang lengkap dong Bang Juma. Saya baca yang lengkap. Oke, ya. Dengarkan baik-baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan hambanya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada nyawa di situ? Ada nyawa? Ada. Menganugerahkan anaknya yang tunggal. Iya, ada nyawa. Sudah? Untuk dipercayai. Untuk dikorbankan, Bang. Mana dalilnya untuk dikorbankan? Mana dalilnya? Kau jangan jadi penipu di sini. Saya sudah sampaikan di Yohanes 10 itu, Bang. Tidak ada hubungannya di situ, Tuyul. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya kasih dengan nyawa. Tak ada hubungannya kasih dengan nyawa. Jangan kau ajarin saya tentang Bible. Oke. Jangan kau ajarin saya ya. Kau jangan jadi penipu di sini, kawan ya. Tidak ada kebenaran dengan berlembut-lembut berbicara, dilembut-lembutkan cara berbicara tapi isinya penipuan. Itu tidak ngefek bagi saya. Dikatakan agama perang mana? Tidak ada bagi saya ngefek. Satu-satunya dengarkan. Satu-satunya agama sadis, rasis di atas muka bumi ini yang membunuh Tuhannya demi keselamatan hanya agamamu, bukan? Betul? Itu yang kau maksud kasih itu. Membunuh Tuhan untuk menyelamatkan, membunuh anak orang untuk menyelamatkan para pelaku dosa, itu yang kau sebut kasih. Itu. Sudah, ketika Bang? Yesus sabar, ketika Yesus ditanya, saya tahu ya. Ya silakan kau bicara, silakan. Anda boleh menipu 5 menit ke depan, silakan. Ya gini Bang Juma, saya kan di awal tadi sudah mengatakan Yesus memberikan perintah mengasihi. Apa nggak usah mempermasalahkan persoalan itu, karena pertanyaan saya bukan itu Bang Juma. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bang Juma yang terhormat, ya, bahwa pertanyaan saya, Abang memberikan bukti dalil di dalam Al-Quran Abang. Itu sudah tadi, sudah. Islam mengajarkan memaafkan. Islam mengajarkan memaafkan, kawan. Nah, ini kan orang terpandang, terhormat. Jangan Islam mengajarkan memaafkan. Sudah dibahas. Naik level kita, naik level lagi. Ayo. Jangan ke situ lagi. Bicara Bang Juma. Ya, silakan. Iya, Abang Juma berikan secara tegas. Nah, pertanyaan saya itu Bang, tidak ambigu. Seperti halnya teman-teman Muslim ini kalau berbicara dengan orang Kristen kan maunya ayat yang tegas, yang tidak ambigu, membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, kan begitu? Ya kan? Nah, tadi dulu, Bang Juma, yang loncat-loncat Yohanes 3, Yohanes 10 itu siapa? Bang Juma. Ini masa kelas Bang Juma begini diskusinya Bang Juma? Udah kamu turun aja deh, kamu turun. Iya, kok diturunin? Kamu turun kan? Baik-baik Bang Juma. Enggak. Kamu nggak bisa. Kau hanya bisa menipu di sini. Saya nggak suka caramu diskusi kayak gitu. Berlembut ria, tapi isinya kebohongan. Saya kan bertanya sama saudara, apa kasih itu menurut Yesus? Anda loncat kemana? Coba nih, Anda loncat kemana? Yohanes 3 nomor 16. Itu kasih menurut Yesus. Itu bahlul namanya. Itu double kosong. Itu bukan Yesus itu yang berkata di situ. Konon pengarang Yohanes mengatakan begitu besar kasih akan dunia ini. Itu siapa? Itu Bapak. Yang saya tanya Yesus, bukan Bapak yang kutanya. Habis itu Anda loncat lagi ke Yohanes 10, menyerahkan nyawanya. Apa pula menyerahkan nyawa dibilang kasih? Ya sudah, kalau gitu, kalau Kristen mengajarkan kasih, serahkan aja nyawamu. Berani nggak? Berani nggak? Nggak ada itu. Lah. Sedangkan kalau Anda berbicara mengenai Al-Quranul Karim, ajaran kasih, tadi sudah saya bacakan ayatnya, sudah kutunjukkan ayatnya, tapi karena kamu Kristen, kamu nggak sampai ke sana. Al-Quran surah
Al-Anbiya ayat 107. Sudah kukatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Kurang apa lagi? Tapi Anda ngulik, Anda salto ke sana, salto ke sini. Bukan kasih itu yang kumaksud. Apa? Bukan memaafkan, bukan rahmat kasih sayang, tetapi kasih. Ya kan dompala, itu namanya dompala. Di Kristen itu, kalau kita berbicara mengenai kasih, itu tak ada. Karena kasih itu adalah ketaatan. Taat kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Di mana itu tertulis? Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yosua 22 nomor 5, Ulangan 11 nomor 1. Kasih adalah tekun, telaten, tunduk, patuh, taat, menjalankan segala ketetapan, perintah, aturan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Nabi Musa. Itu dibilang kasih. Pertanyaannya, adakah Kristen menjalankan perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa? Tak ada, berarti gugur. Kasih menurut Yesus tertulis di mana? Di dalam Matius 5 nomor 19. Apa itu? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Sebaliknya, barang siapa yang tidak menghilangkan dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan, meskipun yang paling terkecil, maka orang itu akan menempati tempat tertinggi di dalam surga. Itu kasih. Jadi kasih menurut Yesus mengajak orang lain untuk jangan menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Itu kasih menurut Yesus kepada sesama manusia. Apakah itu berlaku di Kristen? Tidak. Dengan kata lain, adakah kasih di Kristen? Adakah? Tidak ada. Ini simpelnya. Anda punya anak kecil, baru berjalan, baru belajar berjalan, baru belajar berbicara. Anda ajarkan makan babi. Anda ajarkan menyembah Yesus. Apakah itu kasih? Tidak. Ketika Anda mengajarkan anak Anda makan babi, itu bukan kasih namanya. Itu menghancurkan anak Anda. Kenapa? Karena itu sama dengan menghilangkan hukum Taurat. Jadi, adakah kasih di Kristen? Menurut saya, berdasarkan Bible itu sendiri, tidak ada kasih di dalam Kristen. Yang ada memberi, misalnya memberi senyuman, memberi bantuan, memberi pertolongan, memberi ajaran, memberi nasihat, memberi pinjaman, apalagi memberi yang dibutuhkan. Nah itu, tapi bukan kasih. Kasih itu tidak begitu. Kasih itu taat, tunduk, berserah diri kepada perintah Tuhan. Itu kasih. Tertulis di mana? Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Itu baru disebut kasih, kawan. Kalau kalian itu hanya memberi aja, ya selayaknya manusia, selayaknya yang lain. Ayam saja memberi makanan ke anaknya kok. Apakah itu juga disebut kasih? Kucing aja memberi makanan kepada anaknya kok. Binatang-binatang memberi ASI kepada anak-anaknya kok. Apakah itu kasih? Oh bukan. Itu manusiawi namanya. Kalian bagi-bagi Indomie, itu manusiawi namanya. Kalian kasih pengobatan gratis, itu manusiawi namanya. Tapi ketika kalian mengajarkan orang-orang menyembah kepada manusia yang dikubur bangkit pada hari ketiga, itu bukan kasih lagi. Itu sudah menghancurkan orang. Karena kata Tuhan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Keluaran 20 nomor 3. Tapi kalian membuat ilah baru dan mengajak anak-anak kalian menyembah kepada ilah baru itu. Maka itu bukan kasih. Itu menghancurkan manusia. Itu namanya membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Sore Bang. Selamat sore. Iya, selamat sore. Gimana kabar? Baik.
Sekarang saya ingin mengungkap sebuah kalimat. Sabar dulu. Saya ingin mengungkap satu kalimat dan mau bertanya kepada siapapun yang ada di sini. Sekarang saya mau tanya ke Bang Fei. Bang Fei monitor. Baik, saudaraku, saya tambahkan dari tadi saya kau ngomong sabar dulu. Bang Fei monitor. Ada sekali ngasih kesempatan. Dinda Dewa monitor. Bang Erwin monitor. Sabar dulu. 86. Ya, sekarang saya mau tanya Dinda Dewa. Diam dulu. Pencuri kata Injil, diam dulu. Dinda Dewa, orang yang mengajarkan menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi, apakah itu pembuat kerusakan atau bukan? Membuat kerusakan dalam Markus itu orang yang kerasukan iblis yang menyembah manusia. Bang Erwin, apakah orang yang mengajarkan menyembah kepada makhluk itu pembuat kerusakan di atas muka bumi ini atau bukan? Enggak dengar, enggak monitor. Oke, saudara gospel, apakah orang yang mengajarkan menyembah kepada roh makhluk halus itu membuat kerusakan di atas muka bumi atau bukan? Jawab. Oke, saya tambahkan ya, apa yang kau narasikan tentang kasih dalam Kristen tadi, biar jelas. Alamak. Buka alamak ya. Ini ya. Ya. Kenapa Yesus mengajarkan kepada Kristen itu adalah di Matius? Tunggu, sabar dulu. Kapan Yesus mengajar Kristen? Kapan? Ya ini diajarkan mengasihi tadi, ini kasih kan, bicara kasih. Itu Yesus mengajar Kristen atau mengajar Yahudi? Ya diam dulu lah. Aduh, izin kau orang tunggu. Kepanasan terus. Tunggu. Enggak. Perkataan Yesus itu, perkataan Yesus itu untuk perkataan Yesus. Ya, saya tahu itu perkataan Yesus menurut Bible. Pertanyaan saya. Enggak. Pertanyaan saya. Kamu jangan jago kandang kau di kandangmu sendiri. Pertanyaan saya, saudara Bible, pertanyaan saya. Orang lain izinkan orang lain bicara. Saudara, saya ingin bertanya. Habis itu kamu baca ini. Orang di atas komat ini, biarkan. Habis ini kau baca, habis ini kau terangkan. Saya cuma ingin tahu dari Anda. Ketika Yesus, sekarang dengarkan. Ketika Yesus berbicara pada saat itu, dia berbicara kepada Bani Israel. Dia berbicara kepada Bani Israel, untuk Bani Israel atau untuk Kristen, orang Roma, Yunani? Jawab. Itu dulu. Habis itu kau baca itu. Tolong jangan dipotong. Ya, bicara tentang kasih tadi dalam kekristenan di mana pertanyaan saya, saudara, pertanyaan saya sederhana, dijawab dulu baru baca dalil itu. Yesus ketika berbicara pada saat dia penginjilan, ucapannya itu untuk Bani Israel atau untuk orang Roma Yunani? Ini kan saya jawab dengan data. Kau selalu berkata mana dalil. Iya, pernyataan Yesus ini. Pernyataan Yesus ini untuk Bani Israel atau untuk Roma Yunani? Jawab. Ya, nanti kan saya jawab. Nanti saya jawab dulu. Percuma kau baca itu. Percuma kau baca itu kalau itu ucapan bukan untuk kamu, untuk Bani Israel. Pertanyaan saya, apakah ucapan Yesus ketika dia penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, ucapannya khusus untuk Bani Israel saja, atau ucapannya itu juga diberikan kepada Roma dan Yunani? Jawab. Ya, tentu perkataan Yesus itu semua orang ya. Kita jelaskan ya, izinkan saya. Di mana Yesus mengatakan untuk semua orang ucapannya? Di mana? Mulai. Ya, teman-teman yang di bawah ya. Mulai. Itu ucapan seorang guru kepada muridnya. Itu ucapan guru kepada muridnya. Siapa muridnya pada saat itu? Bani Israel atau orang Roma Yunani, pendiri Katolik? Jawab. Ya, saya jawab, jangan dipotong cuma ya. Kau selalu berkata mana dalil itu kan dalil saya kasih ke kamu ya. Di mana dikatakan di Matius 38 dikatakan ya, hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kok Matius 38? Bukan dengan terpaksa. Bicara kasih kepada sesama. Bicara yang betul, jangan menyesatkan. Matius 38 gimana? Kita mencubit ya. Mana ada Matius 38? Luruskan dulu argumentasimu.
Matius berapa? Kok Matius 38 pula kau ya, makanya jangan dipotong dulu kau Matius berapa. Kau bikin tipu-tipu, mau tipu-tipu di sini. Matius 38 atau apa ini? Kok ada Matius 38? Dari mana nenekmu yang ngajarin Matius 38? Matius 22 ayat 38. Oh, itu baru betul. Ya. Makanya jangan kasih bingung jemaatmu. Kalau umat Islam paham ya, kasihan jemaat kau bilang gitu. Ya, berarti oke ya, diam dulu ya cuma ya. Hukum yang pertama tadi ajaran kasih Yesus itu adalah Yesus yang menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan dengan sebulat-bulat hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan sepenuh akal budimu. Inilah hukum yang terbesar dan yang terutama. Hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, saya bukakan data lagi cuma baca seterusnya baca turun. Udah, baca turun. Takut dia kawan-kawan. Takut dia. Kalau kamu baca seterusnya, di situ tertulis kedua ini tersimpul di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu kitabnya siapa? Kitabnya Bani Israel. Apakah kitabnya Bani Israel hukum Taurat itu diberikan kepada Kristen? Tidak. Berarti hukum kasih itu hanya untuk Bani Israel. Betul? Betul. Makanya ku tanya sama saudara, apakah ucapan Yesus ini untuk Bani Israel saja pemegang Taurat atau untuk Romawi, Yunani, pendiri agama Kristen? Mau menipu apa lagi nih Bapak ini? Sudah. Ya kan saya nyambung dengan tadi apa bicara kasih. Oh, Anda potong. Datanya masih ada 39 dan juga 40. Apa yang diterangkan di sana? Kedua hukum ini tersimpul di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu hukumnya siapa? Hukumnya Kristen atau hukumnya Yahudi? Terus. Host, saya bawa data loh, host. Jangan kau kayak gitu, kau biarkan orang si Jumawi ini itu hukum kasih tadi itu, saudara. Hukum kasih di Matius 22 tadi itu. Tolong ya, kita ini berdiskusi. Hukum kasih yang tadi hukum kepada Tuhan, hukum kepada manusia itu tersimpul di dalam Taurat atau bukan? Nanti saya jelas, kau tanya itu pertanyaan. Nggak ada kok nanti. Tadi itu kasih kepada manusia, kasih kepada Tuhan tersimpul di dalam Taurat atau bukan? Aduh, cuma jangan di mute lah host, kayak mana sekalian. Ayolah, jujurlah kawan. Tadi itu hukum kasih yang pertama dan yang kedua, kasih yang pertama, kasih yang kedua itu tersimpul di dalam hukum Taurat atau bukan? Ya, jangan di mute ya. Nanti saya jawab kedua kali itu ya. Nggak ada, saya nggak mau mendengarkan kebohongan, nggak mau saya. Saya tidak menginginkan umat Islam mendengarkan kebohongan dari pihak Kristen. Saya tanya sekali lagi saya tanya. Matius 22 nomor 38 sampai nomor 40 ya. Di situ menerangkan kasih kepada Tuhan hukum pertama, hukum kedua kasih kepada manusia. Kedua hukum ini tersimpul di dalam hukum Taurat atau tidak? Tersimpul di dalam hukum Taurat atau tidak? Sudah. Tersimpul di dalam hukum Taurat kedua kasih tadi atau tidak? Host, jangan di mute, host. Moderator jangan ini bicara sendiri si Bible, kawan-kawan. Jadi saudara-saudara, mending kita mute dia karena dia mencoba untuk menipu. Di dalam Matius 22 nomor 38 sampai seterusnya diterangkan bahwa kasih yang pertama, hukum utama dan hukum kedua itu semuanya terkumpul di dalam kitab Taurat. Sedangkan kitab Taurat itu kitabnya orang Yahudi. Ada nggak hubungannya dengan Kristen? Tak ada. Baru-baru ini Pak Bom mencret sendok garpu gara-gara materi itu. Udah cuma. Jadi hukum kasih itu hanya milik orang Yahudi. Di Kristen tak ada. Kan di awal tadi saya sudah mengatakan, di Kristen itu tak ada kasih. Tak ada kasih di Kristen. Kalau Kristen itu agama kasih, tidak mungkin mengajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Tidak mungkin. Karena yang harus disembah hanya Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya Musa. Itu yang harus disembah. Itu yang harus dikasihi, menyembah, mentaati perintah Tuhannya Nabi Musa, bukan Tuhannya Paulus yang keluar dari kubur, bukan. Nah, mengasihi manusia
mengajak manusia untuk tunduk kepada perintah Tuhannya Nabi Musa. Itu mengasihi manusia. Sedangkan Kristen meninggalkan itu menuju kepada mengajak anak-anak mereka menyembah kepada apa yang diperkenalkan orang Roma Katolik untuk disembah, bernama Kristus. Apakah itu kasih? Bukan. Jadi di Kristen itu sekali lagi saya katakan tidak ada kasih. Tak ada kasih di Kristen. Karena kenapa? Mereka membatalkan ajaran kasih itu sendiri. Di mana buktinya? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, hukum kasih yang ada dalam hukum Taurat dibatalkan karena matinya Yesus di atas tiang salib. Jedar. Oke? Enggak usah kau pamer itu. Itu ucapan, kalau kamu berbicara mengenai ucapan Yesus, itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Sama Edis, kau cuma kayak gini modal kau. Sekarang saya tanya samamu, ada nggak aturan? Sama Edis, gak mampu kau. Ini ada tidak? Ada nggak? Ada tidak Yesus memberikan aturan-aturan iya, makanya kepada? pantas kau sama Edis kau. Ada tidak Yesus mengajarkan aturan keberagamaan, aturan beragama kepada Romawi pada saat orang itu? Islam kayak gini ya. Sekarang saya ulang lagi pertanyaan saya. Dengarkan, saudara-saudara Muslim di bawah, anak-anak saya, dengarkan ini pertanyaan pamungkas. Ada tidak Yesus memberikan aturan agama kepada orang Roma yang hidup pada masa itu berdampingan dengan Yesus, kepada non-Yahudi yang berdampingan dengan Yesus hari itu, pada saat itu? Ada nggak Yesus mengajarkan hidup keberagamaan, aturan ibadah, cara beribadah, cara menyembah Tuhan, ya, kepada non-Yahudi pada saat itu? Ada tidak? Ada atau tidak ada? Jawab. Cuma kamu paham nggak? Yang diskusi juga. Kenapa dari tadi kok romnya ini? Kamu nggak bisa menjawab. Jadi kalau tidak ada, jadi kalau tidak ada Yesus memberikan aturan kepada orang Roma, kepada orang Yunani, lalu Kristen yang ada di Indonesia ini apanya Yesus? Nggak mau. Gimana ajaran kasih situ dikasih? Saya ulang lagi. Jadi kalau Yesus tidak pernah mengajarkan aturan-aturan agama kepada orang Roma dan Yunani atau Yahudi yang hidup sesamanya, Kristen yang ada di Indonesia ini apanya Yesus? Muridnya gitu, muridnya. Hah? Muridnya. Hah? Muridnya. Murid dari Hongkong. Udah, boleh ya, izinkan bicara, saya tambahkan tadi ya. Nah, Bang kalau Juma, tadi Bang Juma ganti Bang Stanley aja ya. Iya, boleh. Silakan dilempar aja kalau orang tidak berfungsi. Teman-teman Muslim, saya belum bisa diskusi, saya ibadah sabat kan, masih mau tutup sabat ini. Ya sorry, next nanti, mungkin sebentar atau ya. Oh, orang Yahudi ternyata beliau. Bukan Yahudi Bang Suma, aku Advent. Ya, masih mau tutup sabat ya. Advent kok sabat. Oke, lanjut, silakan. Iya, host ya, sorry. Iya. Tadi aku tolak diundang, aku masih mau ibadah. Hanya nyimak aja ini. Iya. Nah, ini ada Advent. Adakah Yesus kemudian berkata memberikan aturan main kepada non-Yahudi pada saat Yesus hidup? Tak ada. Jadi Advent ini dari mana? Allahu Akbar. Oke, ada lagi? Ada Edis TV di bawah Bang Juma. Ya udah, kalau dia mau naik diskusi baik-baik silakan. Edis mau naik Bang Juma. Iya. Yang penting jangan menghujat, jangan menista, jangan kesurupan, jangan tipu-tipu. Selamat sudah kabur. Iya, kamu puasa ya? Sudah kabur Edis. Ya sama Berto ya, Bang Berto silakan. Iya, sore. Oke, selamat sore Bang. Iya, gimana sore juga. Iya, baik. Oh, sore. Iya. Bang Suma hari ini. Iya, benar. Apa artinya puasa, Bang? Ya, bahasa. Coba jelaskan apa arti dan fungsi puasa itu apa? Puasa itu menahan
Menahan hawa nafsu. Hah? Apa? Oke, lanjut. Puasa dalam bahasa Arab disebut asyam atau as-saum yang berarti menahan. Yesus berpuasa, Kristen nggak berpuasa. Kenapa Kristen tidak mencontoh Yesus? Tanya Anda jangan masuk ke belakang. Kenapa takut ditanya? Yesus berpuasa, umat Islam berpuasa, Kristen tidak berpuasa. Dia puasa, tapi saya tanya kamu, apa kenapa? Puasa begitu? Puasa itu sunat hati, menahan diri. Puasa itu sunat hati, sunat kulub, semuanya disunat. Yang tadinya bebas menjadi tidak boleh. Makanya puasa itu artinya menahan. Asyam atau as-saum itu maknanya menahan. Menahan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Tuhan, menumbuhkan rasa takwa, meningkatkan kesadaran spiritual, memberikan keberkahan dalam hidup, memberikan pengajaran-pengajaran, membimbing orang-orang yang masih sakit jiwanya, sakit rohaninya, menuju kepada jalan yang betul. Itu tujuan puasa. Nah, Yesus berpuasa juga melakukan hal yang seperti dilakukan oleh umat Islam. Bahkan Yesus mewajibkan pengikutnya untuk berpuasa. Alhamdulillah saya puasa. Alhamdulillah saya puasa, makanya saya tapi keluarkan kata-kata yang tidak baik di umatnya begitu. Gimana konsepnya itu? Mana kata-kata yang tidak baik yang mana yang saya ucapkan? Kata-katamu itu tidak sesuai dengan apa yang kamu. Islam itu puasa. Yesus juga puasa. Malah Yesus mewajibkan pengikutnya untuk puasa. Kenapa Kristen puasu? Ayo. Yesus puasa, umat Islam puasa, Kristen tidak puasa. Ayo. Sedangkan di dalam kitab saudara, barang siapa yang mengaku Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus puasa. Kenapa kalian puasin? Ayo. Kapan kalian bisa disebut sebagai pengikut? Kalian itu pengikut palsu. Pengikut Yesus itu yang ngikut Yesus. Pengikut Prabowo ya ikut Prabowo. Oh, enggak ngikut Yesus kok ngaku-ngaku pengikut. Itu namanya serigala berbulu jangkrik. Kalau Anda mengaku pengikut, kenapa Anda ikut Yesus berpuasa? Kalau puasa mendapat apa, Bang? Enggak, bukan itu pertanyaannya. Kalau kemudian Yesus berpuasa, kenapa kalian tidak berpuasa? Puasa kami beda dengan puasa Muslim. Ya, jangan bedakan ke saya. Puasanya Yesus loh. Ngapain ikut ke puasanya Islam? Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kenapa kalian tidak lakukan? Inilah bukti. Saya lakukan. Oh, itulah bukti bahwa kalian itu bukan pengikut Yesus. Saya lakukan. Iya, kalau cuma ngomong-ngomong, kucing pun bisa meong, meong. Pertanyaan sederhananya, Yesus puasa 40 hari 40 malam. Kenapa Kristen tidak melakukan apa yang Yesus lakukan? Sedangkan dalam Yohanes 14 nomor 12, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus bekerja puasa. Artinya dia mempraktekkan puasa. Kenapa kalian tidak puasa? Meow. Puasa kami
Puasa puasa rohani, Bang Cuma puasa rohani. Puasa kami enggak. Puasa apa? Puasa kami beda dengan puasa Muslim, Bang. Kenapa jadi Muslim? Kau kan bukan pengikut Muslim, kau kan pengikut Yesus. Puasamu sama nggak dengan puasanya Yesus? Beda. Oh, beda. Beda, Bang. Karena puasa kan puasa kalau Muslim kan puasa bulan apa ini? Kalau kami di mana besok, lusa itu puasa. Enggak begitu. Yesus puasa 40 hari 40 malam berturut-turut. Kenapa enggak ikut? Karena kalian pengikut palsu, betul? Kalian hanya mengambil. Enggak, bang gini, enggak usah apa. Yang penting di saat kalau mau mati, kita kemana? Larinya kemana? Kalau Kristen ke neraka, kalau Islam ke surga, jelas itu. Kalau Kristen ke neraka, oh enggak, Yesus mengatakan Kristen ke neraka. Mau dalil? Mau dalil, Bang? Matius 23 nomor 15, Kristen ke neraka. Jelas itu, silakan Anda baca tuh. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka. Turun ke dunia, Bang. Ya, Yesus turun ke dunia untuk menghapus dosa manusia. Nah, itu ajaran Kristen, itu ajaran Kristen. Itulah yang dihasilkan dari pengajaran Nabi atau Kristus palsu. Sekarang kamu mengatakan Kristen itu masuk surga, sedangkan dalam dalil kitabmu Anda disebut sebagai penghuni neraka. Matius 23 nomor 15, Kristen ke neraka. Gimana dong? Cuma Yesus ke surga, Bang. Iya, Yesus ke surga. Iya, Kristen yang kubahas ini, kawan. Yohanes 13 ayat 13, Bang. Iya, Yohanes Yesus 13 ayat 13. Apa Coba itu? baca Yohanes 13. Saya tidak bawa Bible, lupa saya. Apa itu, Bang? Saya lagi Ya paling tidak kau bisa sebutkan apa Yohanes 13 nomor 13 apa bunyinya? Tidak Kemilo Senda Sangsil atau apa? Coba. Jadi disingkatkan sini cuma Yesus ke surga turun sebagai manusia. Yohanes 3 nomor 13 itu bukan Yohanes 13 nomor 3. Bukan 13 Yohanes 3. Yohanes 3 nomor 13. Nah, itu baru betul. Tapi itu bohong, kawan. Bohong itu. Bohong. Tapi saya percaya, Bang. Saya percaya, Bang. Tapi itu bohong. Itu bohong. Nah, kalau itu dalilnya bohong. Nanti kan dibilang semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut. Nanti kedatangan mengaku apa? Mesias. Mengaku apa? Tunggu dulu, mengaku apa? Nggak ada dalilnya kayak gitu. Yang Anda baca itu Matius 24 nomor 30 kan? Nggak ada kayak begitu. Jangan karang-karang ah. Bukan gitu. Jangan dikarang-karang ah. Jangan karang-karang ah. Jangan dikarang-karang, tak bagus, tak bagus. Jadi dia datang nanti semua lidah akan mengaku bahwa Yesus itu Yesus itu Tuhan nanti. Di mana itu tertulis? Jangan nipu-nipu lah, jangan ngarang bebas. Yohanes 3 nomor 13 tadi itu saja sudah nipu. Tidak ada orang yang pergi ke surga selain Yesus. Sedangkan di dalam kitab 2 Raja-Raja 11, 2 Raja-Raja 2 nomor 11, dia lebih dulu masuk ke surga. Aduh, gimana ini teman-teman? Ada nggak yang sedikit berisi ini? Coba Bang Daniel. Selamat sore Bang Daniel. Selamat sore, Assalamualaikum. Oh, Islam. Iya, Islam. Namanya Kristen, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Laban. Pak Laban monitor. Wih, Pak Laban.
memang orang Kristen ini nekat ya. Ketika berdiskusi naik ke atas, posisi lagi di jalan juga. Coba kalau diskusi itu yang enak, bos. Ya, Pak Liston, cari tempat yang baik, diskusi, siapkan perangkat 2. Posisi lagi di jalan ngajak diskusi. Menanyakan soal puasa. Tadi kan Bang Juma sudah menjelaskan. Di dalam Yesus juga mengajarkan yang namanya puasa. Kenapa orang Kristen tidak puasa? Sementara ada yang namanya puasa Esther. Puasa 3 hari 3 malam. Itu bukan puasa, itu latihan bunuh diri namanya. Ini coba diskusi yang inilah, yang posisi yang enak gitu. Nah, mungkin nih Pak Obed nih. Pak Obed, selamat sore. Ya, selamat sore Bu Rosifa. Selamat sore Bang Juma dan yang lain juga. Iya Bang, silakan Bang. Sempat tadi dengarkan yang percakapan sebelumnya Bang, bahwa yang dimaksud hukum kasih itu sebenarnya dalam Alkitab itu bukan hukum kasihnya yang bergantung kepada hukum Tauratnya. Justru hukum Taurat dan kitab para nabi itu bergantung kepada dua hukum kasih itu gitu Bang. Oke, bagus. Nah, jadi artinya kesimpulan daripada maksud seluruh hukum-hukum itu dan kitab para nabi dan Taurat itu sebenarnya kedua hukum itu. Yaitu hukum kasih kepada Allah. Abang benar tadi bahwa mengasihi Allah sebenarnya menaati Dia atau mempercayai. Dan kasih kepada sesama, maksudnya ke sesama manusia. Nah, inti dalam kasih kepada sesama di sana berarti Yesus katakan begini, apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Jadi memang kan kita tidak mungkinlah berbuat jahat kepada diri kita. Nah, itu intinya sebenarnya. Nah, tapi kalau item-itemnya kan banyak ya cara itu. Tetapi kalau masuk ke esensinya sebenarnya begitu. Perbuatlah apa yang orang lain ingin kau perbuat, orang lain perbuat kepadamu. Artinya apa yang ingin kau inginkan kepada dirimu diperbuat orang, ya perbuat demikian. Kira-kira begitu hukum kasih kepada sesama Bang. Tapi ini sebelum masuk ke situ ya Bang Jumaya, saya baru ini lama udah pernah sebenarnya kita berbicara dulu. Abang bukannya lagi di Medan. Selamatlah sudah melihat kota Medan. Pertama kali atau bagaimana ini Bang? Sering saya Bang ke Medan, sering. Ya? Iya, keluarga juga banyak di Medan. Siap. Saya hanya melihat itu aja bahwa bahkan dikatakan hukum Taurat itu kan sebenarnya belakangan ya. Jadi sudah ada sebelumnya, misalnya cara Allah itu memperkenalkan dirinya melalui orang-orang pilihan gitu. Jadi Dia kan selalu berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi ya, dengan berbagai cara dan bentuk sebenarnya Dia. Nah, hubungan sebenarnya pas yang Abang sampaikan, orang Kristen apakah dia mendapat bagian di dalam hukum Taurat? Jelas tidak. Harusnya orang Kristen itu kan orang kafir dalam pandangan Yahudi gitu. Semua yang di luar Yahudi itu kafir bagi mereka gitu. Jadi hukum Taurat itu diberikan oleh Musa kepada orang Yahudi, tapi melihatnya harus kepada janji. Sebelumnya nenek moyang mereka yaitu Abraham 430 tahun sebelumnya diberikan janji oleh Allah begini, oleh keturunanmu semua bangsa mendapat berkat. Jadi ada janji Allah di situ. Nah, bagaimana konteks mendapat bagian di dalam janji kepada Abraham? Nah, dikatakan begini, waktu itu umur Abraham udah 100 tahun, istrinya juga 90 tahun dan udah mati haid. Artinya secara logika ini tidak mungkin lagi beranak, kira-kira begitu. Karena rasionalnya begitu. Tapi dikatakan dalam kitab suci, Abraham pun percaya. Hal itu diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Jadi rupanya kebenaran itu yang dari Allah itu nanti diperhitungkan Allah karena dia percaya kepada Allah. Nah, sebenarnya begitu juga. Nah, jadi ketika dia percaya janji ini diberi, lalu dia dibenarkan Allah karena percaya, bukan karena dia udah berbuat, bukan. Abraham belum melakukan apa-apa, hanya dia mendengar janji Allah, lalu dia percaya. 430 tahun kemudian Musa membawa hukum Taurat. Persoalannya,
orang Yahudi tidak satu pun sanggup melakukan ketaatan penuh, karena memang kebenaran kan hukum Taurat dikatakan orang yang melakukannya akan hidup. Masalahnya mereka tidak bisa sempurna. Artinya di sana baik orang di luar Yahudi yang orang kafir dan baik juga orang Yahudi yang menerima hukum Taurat, mereka itu bersalah karena hukum Taurat. Di hadapan Allah sekarang semua manusia bersalah atau berdosa. Nah, itu masalahnya. Nah, bagaimana lagi maksudnya kita menerima pembenaran dari Allah? Berarti harus percayalah kepada Allah tadi. Kira-kira begitu, Bang Juma. Oke, baik. Saya ingin mengerucutkan materi pembahasan kita, karena saya lihat saudara sedikit memahami tentang Bible. Terkait dengan pernyataan saudara kita tadi, yang mengatakan semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Artinya, ketika kita berbicara hal ini, cek suara saya kedengaran nggak? Aman. Iya, Kedengaran Gurunda. Oke, saya kok nggak ada ya di. Loh, iya, kok nggak ada Bang Zuma ini? Loh, iya. Loh, Bang Zuma suaranya ada tapi orangnya nggak ada. Iya, itu gimana itu? Saya turun dulu atau gimana? Iya, turun dulu aja Gurunda. Kasihan YouTube-nya nggak kelihatan Gurunda nanti kan. Oke. Bang Obednya juga mana nih? Iya, Bang Obednya goib loh. Bang Obed. Bang Obednya udah. Ada Gurunda. Ada. Bang Obed naik lagi. Oh, ini pasti sinyal hostnya ini ya? Enggak sih. Ya udah, sinyalnya Bang Erwin berarti, kalau nggak Bang P. Lanjut. Oke. Jadi materi kita kerucutkan, karena kalau kita berbicara segala dunia ini semua manusia sudah berdosa, itu juga tidak ada kaidahnya di dalam pengajaran para nabi, ya. Itu hanya karangan yang muncul belakangan, bahwa seluruh manusia telah menjadi dosa dikarenakan Adam, di Roma 5 nomor 12, itu karangan Paulus sendiri. Nah, sekarang ketika berbicara mengenai berkat, olehmu wahai Abraham semua manusia di atas muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah, ini materinya yang bagus. Mana lawan kita tadi, mana sahabat kita, teman kita Kristen tadi mana? Iya, ini lagi dicari Bang Juma. Ini materi sangat bagus ini. Olehmu wahai Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Namun data ini menjelaskan Tuhan berfirman. Di mana noise-nya ini? Tuhan berfirman kemudian, Aku Tuhan memberkati siapapun yang memberkati engkau wahai Abraham. Nah, itu kuncinya itu di situ. Di penghujung dalil, olehmu wahai Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kenapa orang di atas muka bumi ini mendapatkan berkat? Karena orang tersebut memberkati Abraham. Indonesia sebelum masuk Kristen, Indonesia sebelum masuk Islam, adakah pribumi kemudian memberkati Abraham? Tak ada. Berarti Nusantara pada saat itu berdasarkan Kejadian 12 nomor 3 belum mendapatkan berkat. Berdasarkan Kejadian 12:3. Di Indonesia tidak ada Islam, di Indonesia tidak ada Kristen. Menurut Kejadian 12:3, Indonesia belum mendapatkan berkat. Nah, sekarang ada dua pendatang yang akan masuk ke Nusantara. Yang pertama adalah lisan-lisan yang setiap saat membacakan pemberkatan kepada Abraham atau Ibrahim alaihissalam. Maka seketika itu
Indonesia tumpah ruah dengan orang-orang yang melakukan pemberkatan kepada Ibrahim alaihissalam, maka tanah Indonesia mendapatkan berkat oleh Tuhan berdasarkan Kejadian 12 nomor 3. Betul? 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 Betul. Betul. Cuma ngomong-ngomong ini si Laban turunkan ini. Ini ngelapor ini. Ini Laban ini siapa? Ngelapor ini. Turunkan. Jadi ketika umat Islam yang memenuhi Indonesia, maka Indonesia dipenuhi lisan-lisan yang melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim. Maka apa yang tertulis olehmu wahai Ibrahim, semua kaum di bumi ini akan mendapatkan berkat. Maka Indonesia mendapatkan berkat dikarenakan Indonesia dipenuhi lisan-lisan yang melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebaliknya, Islam kita tarik keluar dari Nusantara, kosong dari penduduk Islam. Kristen yang masuk memenuhi Indonesia. Pertanyaannya, apakah Indonesia diberkati Tuhan? Berdasarkan Kejadian 12 nomor 3? Atau sebaliknya? Yang mengatakan anak tunggal Abraham itu anak zina, anak tidak sah. Yang mengatakan Ismail adalah anak budak, yang mengatakan istri Abraham, istri sah ini budak, itu siapa? Yang mengutuk sunat perjanjian kekal Abraham, itu siapa? Yang meninggalkan penyembahan satu-satunya Tuhan yang diperkenalkan Abraham, itu siapa? Yang mengganti korban Tuhan berupa domba besar kepada Abraham pengganti anaknya, itu agama mana? Maka ketika Indonesia dipenuhi oleh Kristen, apakah Indonesia mendapatkan berkat atau justru mendapatkan kutuk? Berdasarkan Kejadian 12 nomor 3. Ayo, silakan yang mau berdiskusi, data ilmiah, diskusi santun, kita hancurkan kemudian keegoan dalam beragama, kita ajarkan kebenaran itu adalah kebenaran meskipun pahit. Sekali lagi, Kejadian 12 nomor 3. Aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu wahai Abraham semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Kesimpulan awal, di mana Islam berpijak, di situ bumi diberkati Tuhan. Itu kesimpulan awal. Di mana umat Nabi Muhammad kemudian melaksanakan salat, sujud, menyembah kepada Allah, melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim, disitulah tanah bumi itu diberkati oleh Allah. Itu fakta real berdasarkan prosesi ibadahnya umat Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim bil alamin innaka, dan seterusnya. Jelas Kejadian 12 nomor 3, yang diberkati adalah umat Islam, yang dikutuki adalah yang di luar Islam. Itu kesimpulan awal. Silakan kalau ada saudara Kristen yang ingin berdiskusi. Silakan. Penggembala sesat, selamat sore. Assalamualaikum kalau Islam. Penggembala sesat. Bang Anton. Bang Anton, selamat sore. Ya, sore. Bang Anton. Ya. Pada minta naik. Ya, sebelum dilanjut diskusi, minta di follow ya, Iwan Bila ya. Minta di follow yang di atas, bagi yang belum follow, bagi yang sudah, alhamdulillah, minta di follow. Ya, semuanya. Tikik ya Bang ya. Yang sudah di tombol lagi, yang belum di follow gitu. Bang Anton di bawah aja ya. Disapa diem aja.
Ya lanjut dulu Bang, cuma sambil nyari. Iya, jadi sudah jelas sekali itu ya. Makanya dalam Al-Quran kita dijelaskan kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirah laminas solihin. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam menyembah pencipta langit dan bumi yang entitas tunggal absolut. Mereka benci, mereka kemudian menggantikannya dengan menjadi 3 dan seterusnya. Nabi Ibrahim alaihissalam bersunat, mereka kemudian mengganti dengan tidak bersunat. Nabi Ibrahim alaihissalam diajarkan kurban hewan, mereka ganti lagi dengan kurban Tuhan. Ini yang diterangkan Al-Quran. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Siapa yang membenci ajaran Abraham adalah orang yang memperbodoh diri dan dia termasuk orang yang sesat. Isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, hambaku berserah dirilah. Lalu kemudian Abraham alaihissalam menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Wa sabiha Ibrahim banihi wa yaquba ya baniya innallaha astafa lakumuddin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim alaihissalam mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishak, kepada Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, Muslim. Am kuntum syuhada is hadara Yaqub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub alaihissalam, ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya Bani Israel, apa yang kamu sembah sepeninggalku wahai anak-anakku? Mereka kemudian menjawab, kami akan menyembah kepada Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan yang disembah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, ya, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Lalu kemudian Allah mengatakan, tilka ummatun qad khalat salaha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta bertanggungjawab tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Artinya kembali pada dalil Kejadian 12 nomor 2, alam semesta ini diberkati oleh Allah berkat daripada mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang senantiasa diberkati oleh Allah bersama dengan anaknya. Jadi kalau kita merujuk kepada Kejadian 12 nomor 3, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau wahai Abraham. Alhamdulillah umat Islam sedikit pun tidak pernah mengutuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau wahai Abraham. Alhamdulillah umat Islam di dalam keislamannya senantiasa melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itulah kemudian dikatakan dunia ini akan penuh berkat oleh karena orang yang memberkati Nabi Ibrahim alaihissalam. Islam mayoritas di Indonesia, maka Indonesia mendapat berkat dari pencipta langit dan bumi. Negara-negara yang tidak melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim itu adalah negara-negara yang dikutuki oleh Tuhannya Abraham alaihissalam. Saya kira demikian teman-teman, silakan dilanjutkan. Masya Allah.